Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Di awal Desember 2021, trayek baru bis kita diluncurkan, yaitu Koridor 6 jurusan Parung Banteng Air Mancur. Juga dua trayek baru lainnya, yaitu Bubulak Ciawi dan Bubulak Cidamyang Botani. Kali ini kita akan coba naik yang Koridor 6 jurusan Parung Banteng Air Mancur dengan sedikit eksperimen, yaitu naik bis kita menggunakan kartu Jaklingko dari Transjakarta. Apakah bisa? Mari kita coba. Kita naik koridor 6 dari Air Mancur dan menuju ke Parung Banteng. Dan ternyata informasi di spanduk awal tadi tidak akurat. Nama haltenya Gor 2, bukan Air Mancur. Halte Gor 2 ini terletak tepat di seberang gapura pintu masuk timur kawasan Gor. Kita langsung menuju ke halte Gor 2 dan menunggu bisnya datang. Kita siapkan kartu Jaklingko dari Transjakarta sebagai media eksperimen. Dan bis kita koridor 6 jurusan Air Mancur alias Gor 2 menuju Parung Banteng pun tiba. Antri masuk ke bis. Naik ke bis. Lalu kita tempelkan kartu Jaklingko ke mesin tap dan berhasil. Berhasil karena kartu Jaklingko berbasis Tapcash BNI 46 yang juga diterima oleh bis kita. Selain Tapcash BNI, kartu yang bisa adalah Imani Mandiri, Brizi BRI, dan Flash BCA. Dan bis pun berangkat dari halte Gor 2. Bis menyusuri Jalan Pemuda sejauh 400 meter dan melewati Ayam Cipo dan King Cipo, Pusdiklat BPN, Food Court Air Mancur, SPBU Vivo. Bus berputar balik di bundaran Air Mancur menuju ke Jalan Pemuda. Bus menyusuri Jalan Pemuda sejauh 1,4 km. Bus berhenti di bus stop Air Mancur. Ibu mau kemana tadi, Ibu? Bus lanjut di Jalan Pemuda dan melewati. Si ibu mau kemana? Ala-ala MUI. Coto Daeng Tona dan Pemuda 7. Ayam Pak Gendut. Perumahan Haur Jaya. Soto Bang Ali. Pabrik Goodyear. Bus berhenti di halte Gor 1. Bus lanjut berjalan di Jalan Pemuda dan melewati Pabrik Goodyear lagi. Bus berhenti di halte DPRD. Bus lanjut berjalan di Jalan Pemuda dan melewati BPM SPH Beton Spot, BKAD dan Dinas PU. Bus memasuki Jalan Dadali sejauh 1 km. Melewati pedagang tanaman. Bus berhenti di halte SMPN 5. Pemberhentian selanjutnya bus stop Masjid At-Taqwa 2,2 km lagi. Jadi bagi yang ingin transit ke jurusan Cipanti atau pindah ke angkot atau ojol, sebaiknya turun di halte SMPN 5 tadi. Dan kini bus kembali menyusuri Jalan Dadali. Melewati pedagang tanaman. Bus berkelok ke kanan tetap di Jalan Dadali. Melewati King Q, pedagang pot, SPBU Pertamina. Bus belok kiri ke Jalan Ahmad Yani sejauh 400 meter. Melewati pemukiman Teplan. Melewati jembatan Ciliwung. Sebenarnya ada bus stop Warung Jambu, tapi tidak tahu kenapa bis tidak berhenti.
hanya numpang lewat. Bus melewati perempatan Warung Jambu. Bus lurus di perempatan Warung Jambu ke Jalan Panduraya sejauh 3,9 km. Melewati Pempek Bahrain. Berarti mie ayam tulip. Taus. Perumahan Indraprasta 1. Ngedaki. Pemukiman Arzimar. Cititex dan The Colonel. Sky Munition dan Kamar Bekas. Akhirnya bus berhenti di bus stop Masjid At-Taqwa Villa Citra. Pemberhentian selanjutnya lebih greget, halte Kolonel Ahmad Syam 2 sejauh 4,5 km lagi. Jadi bagi yang ingin pindah ke angkot atau mobil sebaiknya turun di bus stop Masjid At-Taqwa tadi. Bus lanjut di Jalan Panduraya dan melewati Perumahan Nusa Indah, Safa, Bakso Joko, es teh dan stik Munmun, Perumahan Villa Citra, Alfa Midi, Perumahan Arya Widura, SMP Pandutama, dan bus berjalan lurus di pertigaan Panduraya Bank Baru. Sebenarnya ada bus stop di seberang Taman Coret-Coret, tapi tidak tahu kenapa bis lagi-lagi tidak berhenti dan hanya numpang lewat. Melewati Perumahan Tasmania, Disduk Capin, Masjid Al-Muttaqin, Food Court Tampomas Masge, Perumahan Indraprasta 2, Audi Dental dan Prektai, Shop and Drive, perumahan di wilayah Tanah Baru dan Cimapak, Ayam Gepuk Ecoraos, flyover Tol Jagorawi exit Baranang Siang. Bus memasuki Jalan Kolonel Ahmad Syam sejauh 3,1 km. Melewati perumahan IPB Baranang Siang, Bakso Balungan Soto Lamongan, Perumahan Villa Duta, Pedagang Tanaman, perkampungan sekitar Baranang Siang Indah, Manjabal. Akhirnya bis berhenti di halte Kolonel Ahmad Syam 2 setelah non-stop touring 4,5 km. Bus lanjut berjalan di Jalan Kolonel Ahmad Syam dan melewati Pedagang Tanaman, Perumahan Taman Pajajaran. Bis berhenti di halte Gria Bogoraya. Bis lanjut berjalan di Jalan Kolonel Ahmad Syam dan melewati Perumahan Gria Bogoraya, Perumahan Kemang Indah, dan sampai di pemberhentian terakhir halte Parung Banteng. Dan turun bis melalui pintu belakang, antri dengan tertib. Turun dari bis dengan tertib. Saya merasa cukup puas setelah mencoba naik koridor baru Air Mancur alias Luar 2 ke Parung Banteng. Namun ada beberapa poin positif dan negatif jika dibandingkan dengan coba dan review bis kita di video sebelumnya. Jika belum nonton videonya, bisa klik link di atas atau di deskripsi ya, sudah 10.000 view. Yang pertama kita bahas perbaikan dari review sebelumnya. Ke-1, bis sudah buka pintu setelah berhenti sempurna. Tapi supir doyan ngebut. Kedua, di akhir trayek, bus dikosongkan dan seluruh penumpang disuruh turun dan mengantri lagi dari awal di halte. Selanjutnya kita bahas kelemahan yang berulang dari review sebelumnya. Pertama adalah jarak antar halte yang juga tidak konsisten dan semakin jauh. Jarak halte Gor 2 ke bus stop Air Mancur 600 meter.
Bus stop Air Mancur ke halte Gor 1 270 meter. Halte Gor 1 ke halte DPRD 500 meter. Halte DPRD ke halte SMPN 5 600 meter. Halte SMPN 5 ke bus stop Masjid At-Taqwa Villa Citra 2200 meter. Bus stop Masjid At-Taqwa ke halte Ahmad Syam 2 4500 meter. Halte Ahmad Syam 2 ke halte Gria Bogor Raya 700 meter. Halte Gria Bogor Raya ke halte Parung Banteng 900 meter. Setelah direkap dalam tabel, terlihat jelas jarak antara halte yang berbeda-beda, seperti di video sebelumnya. Jika dirata-ratakan, maka jarak antar halte atau bus stop adalah 1284 meter atau 1,3 km. Jika diilustrasikan, maka jarak rata-rata antar halte misal dari A ke B 1284 meter. Maka titik tengah antar halte yaitu C atau jarak halte dibagi 2 adalah jarak terjauh untuk menuju ke halte baik ke A atau B harus menempuh jarak sekitar 642 meter. Bayangkan jika kita harus jalan kaki 642 meter untuk ke halte bis kita, cukup melelahkan bukan? Jika diurutkan dari terbesar ke terkecil, maka jarak terjauh adalah bus stop At-Taqwa ke halte Ahmad Syam 2 yaitu 4.500 meter atau 4,5 km. Yang titik tengahnya adalah 2,3 km. Tidak terbayang lelahnya jalan kaki untuk halte sejauh 2,3 km. Jarak antar halte tersebut 2 kali lipat jarak terjauh antar halte di video sebelumnya, yaitu trayek Ciparigi Stasiun Bogor halte Gor 2 ke bus stop Dinsos 1,8 km atau jarak jalan maksimal 900 meter. Ini adalah gambar jarak antara bus stop At-Taqwa dengan halte Ahmad Syam 2 sejauh 4,5 km. Entah apa alasannya tidak membuat banyak bus stop di antara jarak sejauh itu. Padahal di sepanjang jalur antara kedua bus stop tersebut adalah wilayah padat penduduk, yang tidak putus diapit oleh perumahan dan perkampungan warga. Jika alasannya ada halte atau bus stop di arah sebaliknya, maka sangat tidak efisien waktu untuk ikut dulu bis sampai halte akhir lalu naik rute sebaliknya dan turun di halte tersebut. Jarak antar halte di rute sebaliknya juga tidak konsisten dan jumlahnya tidak cukup untuk meningkatkan akses ke halte. Sebagai solusi, kita lihat jarak halte terdekat, yaitu bus stop Air Mancur ke halte Gor 1. Jarak antara bus stop Air Mancur ke halte Gor 1 adalah 270 meter. Maka titik tengah atau jarak terjauh untuk mencapai halte adalah 135 meter. Untuk berjalan kaki sejauh 135 meter rasanya masih memungkinkan dan tidak membuat bau badan. Jadi, jika dua bus stop tersebut bisa dibuat dekat, kenapa tidak untuk halte lainnya? Jadi seharusnya halte di seberang Taman Coret-Coret segera diaktifkan. Dan dibuat halte setiap 300 meter dan back-to-back atau berpasangan. Satu lokasi 2 halte berpasangan untuk rute pergi dan rute pulang. Khususnya di antara At-Taqwa dan Ahmad Syam. Dan umumnya di seluruh trayek rute koridor bis kita yang ada. Pertimbangannya adalah proses adaptasi masyarakat atas perubahan dari angkot ke bis kita. Awalnya masyarakat bisa naik dan berhenti dimanapun jika naik angkot tanpa bus stop. Atau bisa dikatakan tiap 3 meter bisa naik atau turun angkot, yaitu jarak antar bus stop imajiner angkot. Masyarakat tidak perlu atau maksimal jalan kaki 1,5 meter untuk menuju titik naik turun angkot. Setelah muncul bis kita, khususnya koridor Gor Parung Banteng yang rata-rata jarak haltenya 1,3 km, masyarakat harus berjalan rata-rata 650 meter dulu ke halte untuk bisa naik turun bis kita. Sungguh adaptasi yang amat berat dari jalan kaki 1,5 meter menjadi 650 meter. Jika sudah berbayar, beresiko jumlah masyarakat yang naik bis kita akan berkurang. Karena jarak halte atau bus stop bis kita yang sulit dijangkau masyarakat. Jadi sebaiknya diambil titik tengah atau solusi menang dua pihak, yaitu jarak antar halte 300 meter atau jarak akses ke halte 150 meter. Yang diambil dari contoh jarak halte bis kita terdekat koridor Gor Parung Banteng, bus stop Air Mancur ke halte Gor 1. Apakah hal itu memungkinkan? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Sebagai perbandingan kita ambil contoh trayek Transjakarta yang rutenya 2 arah di satu jalan yang padat penduduk dan penuh pemukiman, yaitu trayek 7B Kampung Rambutan Blok M di Jalan Duren 3. Baik arah Kampung Rambutan Blok M atau Blok M Kampung Rambutan, keduanya lewat di Jalan Duren 3. Jalan Duren 3 sejauh 1.500 meter itu dilayani 6 halte pergi dan 7 halte pulang.
Sehingga jarak antar halte atau bus stop rata-rata sekitar 263 meter dan jarak maksimal jalan ke halte jadi 132 meter. Lebih pendek dari rekomendasi tadi ke bis kita 300 meter. Dan halte atau bus stop di satu lokasi selalu berpasangan untuk arah pergi dan pulang, sangat memudahkan masyarakat. Urutan dari barat ke timur, pasangan 1, bus stop Jalan Keuangan dan bus stop Komplek Polri. Lalu bus stop Jalan Swadaya, hanya bus stop ini yang tidak ada pasangannya. 2. Bus stop PLN Duren 31 dan bus stop PLN Duren 32. 3. Bus stop Jalan Veteran 1 dan bus stop Jalan Veteran 2. 4. Bus stop Jalan Minyak Raya dan bus stop SMAN 55. 5. Bus stop RSIA Duren 31 dan bus stop RSIA Duren 32. 6. Bus stop Jalan Bina Harapan dan bus stop Potlot. Masyarakat mudah ke halte, masyarakat lebih pilih naik transportasi umum, kendaraan pribadi di jalan berkurang, macet di jalan berkurang, efisiensi waktu dan energi tercapai, udara pun menjadi bersih. Poin kedua, halte akhir trayek belum juga dipasang tali antrian, sehingga penumpang berjubel dan berebutan tidak beraturan untuk naik ke bis. Petugas berusaha menghimbau untuk tertib, tapi karena tidak ada tali antriannya, himbauan jadi tidak efektif. Poin ketiga, halte bis kita tidak dilengkapi dengan tempat sampah, sehingga banyak sampah berserakan di belakang halte. Sampel halte Gor 2. Ya, sekian saja eksperimen naik bis kita pakai kartu Jaklingko Transjakarta yang berakhir sukses. Semua review yang saya buat semata-mata untuk membuat bis kita lebih baik. Semoga didengar pihak pengelola. Semoga bis kita lebih baik lagi ke depannya, tidak menjadi seperti Transpakuan yang dulu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.